Assalamualaikum dan halo teman-teman. Kenalin, nama saya Hafiz. Di video kali ini saya ingin membagikan cerita pengalaman saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual. Pada tahun 2021 ini, saya merupakan mahasiswa semester 5 DKV dari Universitas Negeri Makassar. Selain itu, pada semester ini alhamdulillah saya dapat kesempatan melalui beasiswa kegiatan MBKM untuk kuliah sebagian di Prodi 3D Animation and Digital Media di UPTM Kuala Lumpur, Malaysia. Dari video ini, saya akan menyelipkan 3 pelajaran penting kehidupan yang saya dapatkan saat kuliah di DKV. Oke, sebelum ke ceritanya, saya ingin mengulas singkat apa itu pengertian desain. Karena ini menurut saya penting banget. Seingat saya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan pertama yang dosen saya berikan di salah satu mata kuliah DKV. Jadi dosen saya pernah mengatakan bahwa pengertian desain itu bukanlah menggambar, tapi desain merupakan proses bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Masalahnya apa? Nanti akan teman-teman temukan saat perkuliahan, atau saat magang, atau bahkan saat teman-teman ada di dunia kerja. Nah, menggambar ini termasuk salah satu proses dari desain atau proses penyelesaian masalah. So, buat teman-teman yang ingin masuk DKV tapi nggak punya kemampuan menggambar yang bagus, nggak usah khawatir, karena nanti di awal semester kita akan belajar dari dasar, bahkan cara dan berlatih menggunakan pensil. Sebenarnya cerita yang saya sampaikan mungkin saja berbeda dengan apa yang akan teman-teman alami nanti, karena itu semua kembali ke dosen teman-teman siapa, kemudian kurikulum di universitasnya bagaimana. Nah, alasan pertama saya masuk DKV, dulu sebelum pendaftaran hasil SBMPTN dan pilih universitas, alhamdulillah sempat dapat petunjuk dari Sholat Istihoroh. Petunjuk ini sebenarnya yang buat saya pasti buat daftar kuliah di DKV. Saya yakin dengan petunjuk tersebut dan alhamdulillah faktanya saya keterima. Nah, alasan lainnya, saya dari kecil suka menggambar, saya suka dengan yang colorful. Selain itu, sekitar usia remaja, saya mulai menyukai aktivitas foto-foto dan membuat video, meskipun ya hasilnya bisa dikatakan belum terlalu bagus lah. Sebelum saya menyampaikan toolsnya apa saja, saya ingin menyampaikan bahwa peralatan yang kita butuhkan saat perkuliahan DKV bisa dikatakan relatif, tergantung bagaimana kita memaksimalkan uang dan alat yang kita miliki. Apakah dengan alat tersebut kita bisa belajar banyak, berlatih, dan berkarya, atau justru kurang maksimal? Karena belum tentu peralatan mahal tersebut bisa membuat karya kita bagus. Banyak teman-teman saya yang punya alat bagus, saya rasa dia kurang memaksimalkan alatnya sehingga hasilnya ya begitulah. Selain itu, saya punya banyak teman-teman saya yang memiliki peralatan yang bisa dikatakan tidak istimewa, tapi karya-karyanya yang istimewa. So, dari sini pelajaran pertama yang saya dapat yaitu sebagai mahasiswa DKV, pentingnya kita bersyukur dan memaksimalkan apa yang kita miliki sekarang. Dalam kasus saya, selama 5 semester ini, umumnya tools yang saya perlukan untuk menunjang perkuliahan diantaranya alat elektronik. Yang pertama, laptop. Bisa teman-teman lihat berikut ruang lingkup yang ada di desain komunikasi visual. Jika teman-teman serius belajar, nantinya akan menemukan sendiri teman-teman tuh lebih ahlinya di bidang apa. Saya saja dari semester 1 hingga semester 4 hanya menggunakan laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 generasi 4. Ini merupakan laptop yang saya gunakan dari kelas 8 SMP hingga kuliah. Alhamdulillah urusan IPK menurut saya cukup bagus. Yang kedua itu kamera. Ini kamera yang saya gunakan dan saya pakai untuk perekaman video ini. Kamera ini khususnya sangat terpakai di mata kuliah fotografi dan videografi. Untuk alat elektronik yang paling penting yang sering saya gunakan hanya itu saja. Kalau HP udah pasti jelas. Mungkin teman-teman di luar sana ada juga yang pakai iPad beserta Apple Pencil atau perlengkapan lainnya. Itu semua nantinya tergantung kebutuhan teman-teman. Alhamdulillah dari memaksimalkan alat yang saya miliki, saya bisa nge-freelance, dapat uang dari hasil kerjaan, baik itu desain grafis, fotografi, dan videografi. Satu kali ngejob lumayan lah, bisa dapat ratusan ribu bahkan hingga jutaan. Nah, buat mahasiswa DKV penting juga nih punya setup kerja, mulai dari meja, lampu belajar, kursi yang ada senderannya. Saya rasa itu udah cukup banget. Kenapa harus ada senderannya? Nanti deh teman-teman bakal ngerasain kalau kuliah di DKV. So, pelajaran kedua yang saya dapat dari pembahasan tools kuliah di DKV ini, intinya kita harus lebih bisa manajemen uang kita. Terutama buat teman-teman yang merantau,
Manajemen uang ini tentu sangat diperlukan. Bagi saya, perkuliahan di DKV pas lagi offline itu seru banget, terutama pas dosennya bagus, baik dari segi penyampaian materi hingga pemberian tugas. Paling suka sama dosen yang tiap minggu ada kelas. Terus setelah kelas selesai, ada praktek atau ada tugas yang ada kaitannya sama apa yang udah baru diajarin. Jadi ngerasa ilmunya dapat banget. Dan ngerasa uang semesteran yang udah kita bayar ke kampus jadi nggak sia-sia kan. Saat kuliah praktek, kita bisa konsultasi sama dosennya. Bahkan dosennya ada yang lihat satu-satu ke meja mahasiswa, langsung mengoreksi apa kesalahan kita di depan teman-teman. Menurut saya itu yang paling berkesan. Kita jadi punya rasa malu dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Pas kuliah offline, yang paling berkesan sebenarnya bisa ngerjain tugas bareng. Nggak tahu kenapa para mahasiswa itu udah kayak punya grup masing-masing gitu. Udah gitu bisa beli bahan-bahan buat perkuliahan ke toko bareng-bareng. Tapi sekarang kayaknya rada susah sih karena masih ada teman-teman yang bahkan masih di kampung halamannya. Untuk materi di perkuliahan menurut saya itu asik banget. Kita diajarin dari berlatih pensil, bikin garis lurus di lembaran-lembaran kertas, bikin gradasi tingkat gelap terang pakai pensil, dan masih banyak lagi mata kuliah seru lainnya yang belum saya sebutkan. Di balik keseruan tersebut, pasti ada yang ngebuat kita lelah bahkan hingga tertekan, yaitu dengan tugas. Tugas di DKV tentunya lumayan banyak, tapi saya percaya dari tugas yang diberikan akan banyak pelajaran baru yang kita dapat yang nantinya melatih kita untuk terjun menghadapi tantangan di dunia kerja. Banyaknya tugas ini kadang bisa membuat kita sering bergadang, atau bahkan nggak tidur malam. Keburukan lainnya lupa makan, minum, karena nggak sempat masak, terutama bagi teman-teman yang merantau nih. Apalagi kekurangan uang, sebenarnya ada yang paling parah sih, yaitu jadi lalai dan kelupaan buat ibadah. Semoga itu nggak terjadi. Sebenarnya ini tergantung orangnya, tapi karena pada waktu itu manajemen waktu yang saya miliki masih kurang baik, jadi saya pernah mengalami masa-masa buruk tersebut. Oke, disinilah pelajaran ketiga, pentingnya anak DKV untuk manajemen waktu dan aktivitas. Oleh karena itu, saya membuat solusi. Saya membuat schedule harian saya mulai dari saya bangun tidur, ibadah, olahraga, makan dan minum, kurikulum belajar mandiri, manajemen pengeluaran uang, melakukan evaluasi supaya hari-hari berikutnya lebih baik. Intinya saya membuat lembaran-lembaran yang mengontrol semua aktivitas saya sehari-hari. Sejujurnya lembaran-lembaran ini telah saya buat sejak saya kelas 11 SMA dan terus mengalami revisi hingga saya kuliah. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh, boleh DM IG saya. Selain melakukan aktivitas kuliah, sebagai anak DKV penting banget nih bagi kita buat mengikuti organisasi positif yang bisa menjadi support sistemnya kita. Alhamdulillah dari organisasi ini, berhubung organisasi yang saya ikuti merupakan organisasi atau lembaga dakwah, dari sini saya mendapatkan lingkungan orang-orang istimewa baik dari segi dunia maupun akhirat. Selain itu dari organisasi saya bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai beasiswa. Jadi selain kuliah, teman-teman harus pintar-pintar juga nih buat memilih organisasi. Terus buat naikin hard skill, teman-teman bisa manfaatin uangnya buat investasi ilmu, kayak ikut bootcamp, online course, dan komunitas lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan singkat sebagai mahasiswa DKV. Mohon maaf sebelumnya di video ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan baik dari segi waktu. Begitu juga pada semester ini, aktivitas saya sangat padat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang nantinya ingin kuliah di DKV. Terakhir saya ingin sampaikan pesan yang sering saya ingat dari seorang desainer. Sebagus-bagusnya desain, ada aja orang yang gak suka. Sejelek-jeleknya desain, ada aja orang yang suka. So, jangan takut untuk berkarya, dan dari saya, jangan takut buat masuk DKV. Assalamualaikum and see you in another video.